Pernah nggak terpikir kalau niat baik kita sebagai orang tua malah bisa berujung jadi beban berat di akhirat nanti? Kita semua sayang sama anak, itu pasti. Tapi ternyata ada loh kasih sayang yang justru dicatat sebagai dosa jariah. Halo semuanya, balik lagi di Lentera Riwayat. Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup dalam dan penting banget buat kita semua. Kita bakal bedah 3 bentuk kasih sayang orang tua yang tanpa sadar malah mendatangkan dosa yang terus mengalir. Gini nih, setiap orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Tapi seringkali standar terbaik kita itu salah arah. Bentuk pertama adalah memanjakan anak secara berlebihan sampai mereka nggak kenal aturan agama. Bayangin deh, karena terlalu sayang, kita nggak tega nyuruh anak sholat atau bangun subuh. Kita lebih takut lihat anak nangis karena capek ibadah daripada takut mereka nggak kenal Tuhannya. Waktu anak melakukan kesalahan atau maksiat, kita diam saja dengan alasan namanya juga anak-anak. Padahal, setiap kelalaian yang kita biarkan bakal jadi tabungan dosa yang terus mengalir buat kita. Anak yang nggak dididik disiplin dan akhlak bakal tumbuh jadi pribadi yang jauh dari keberkahan. Di akhirat nanti, anak-anak ini bisa saja menuntut kita karena nggak pernah diajarkan jalan yang benar. Jadi, jangan sampai rasa sayang kita malah menjerumuskan mereka dan diri kita sendiri. Nah, yang kedua ini sering banget terjadi di zaman sekarang, yaitu ambisi duniawi yang berlebihan. Kita mati-matian biayain anak les sana-sini, sekolah mahal, biar mereka sukses secara finansial. Tapi kita lupa ngasih mereka bekal ilmu agama yang cukup. Kita bangga, anak jago bahasa asing, tapi sedih kalau mereka nggak bisa ngaji. Kita sering bilang, yang penting kamu sukses, nak. Tapi suksesnya cuma diukur dari harta dan jabatan. Ini berbahaya. Saat kita ngajarin anak kalau dunia adalah segalanya, kita sedang menanamkan benih keserakahan. Kasih sayang macam ini sebenarnya adalah ego kita yang dititipkan ke anak. Kalau mereka sukses dunia, tapi jauh dari agama karena didikan kita, dosanya bakal balik ke kita juga. Seharusnya, kita dorong mereka sukses dunia sebagai jembatan menuju akhirat, bukan malah sebaliknya. Jangan sampai anak kita jadi yatim secara spiritual, padahal orang tuanya masih ada. Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling sering nyakitin hati, yaitu pilih kasih atau membanding-bandingkan. Loh, kok bisa ini jadi dosa jariah? Gini penjelasannya. Waktu kita terlalu membanggakan satu anak dan merendahkan yang lain, kita sedang menanam kebencian. Rasa iri yang tumbuh di antara saudara karena sikap kita bisa bertahan sampai mereka dewasa. Kalau silaturahmi mereka putus gara-gara luka masa kecil yang kita buat, kitalah yang ikut menanggung dosanya. Niat kita mungkin mau memotivasi, tapi cara membandingkan itu justru menghancurkan mental mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan keadilan di antara anak-anak. Setiap anak punya keunikan masing-masing. Mencintai mereka dengan cara yang adil adalah kunci keberkahan. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa kita pernah melakukan salah satu dari 3 hal tadi? Jadi orang tua itu emang berat. Kita nggak cuma kasih makan, tapi juga tanggung jawab atas arah hidup mereka. Kalau kita sadar pernah salah, belum terlambat buat memperbaiki hubungan dan pola asuh kita. Minta maaf sama anak itu bukan hal yang memalukan loh, itu justru menunjukkan kebesaran hati kita. Kasih sayang yang sejati adalah kasih sayang yang membawa kita dan anak-anak berkumpul lagi di surga. Utamakan adab dan agama, baru kemudian ilmu dunia. Itu urutan yang nggak boleh ditukar. Jangan lupa selalu doakan anak-anak kita. Doa orang tua itu senjatanya paling ampuh. 1. Jangan manjakan mereka sampai melupakan batasan halal dan haram. 2. Jangan kejar dunia sampai akhirat mereka terbengkalai. 3. Berlaku adillah dan jangan pernah membanding-bandingkan mereka. Bagikan video ini ke orang tua lainnya ya, biar kita sama-sama belajar jadi lebih baik. Kalau menurut kalian, tantangan terberat jadi orang tua di zaman sekarang itu apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kita semua bisa jadi orang tua yang jadi jalan hidayah buat anak-anak kita.
Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video Lentera Riwayat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.